gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan mengasihi setiap kita, karena Tuhan menyayangi setiap kita. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Pada saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu semuanya untuk satu hati di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada minggu ini Tuhan, kami diberikan kesempatan, kami diberikan waktu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya ketika kami sungguh di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami rindu lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, di situ kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat ada kelegaan, yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya lawatan Allah akan terjadi pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan pimpin kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami. Kami rindu Engkau bekerja bersama dengan kami Tuhan. Jalan hidup manusia liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah putus asa. Jangan kau biarkan ku jalan sendiri, pimpinlah jiwaku yang lemah ini. Inilah doaku ya Tuhanku. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Jalan hidup manusia, jalan hidup manusia liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah dan putus asa. Putus asa, jangan kau biarkan, jangan kau biarkan ku jalan sendiri. Pimpinlah
janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Jalan hidup manusia liku-liku dan penuh tantangan. Liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah putus asa. Jangan kau biarkan ku jalan sendiri. Pimpinlah jiwaku yang lemah ini. Dan inilah doa kami Tuhan, inilah doaku ya Tuhanku. Kami terima dengan iman. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupan. Bersama Engkau Tuhan, Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Dan kami terima, ku terima janji. Kami terima janji firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu yang memberikan kami kemenangan. Penuhi kehidupan. Bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Ku terima janji, kami terima janji firman-Mu. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Tuhan memastikan, pastikan hari esok penuh harapan. Dan hari esok penuh harapan. Pastikan hari esok penuh harapan. Kau Allah yang setia Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, dan kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, dan hidupku di dalam-Mu Tuhan, ku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah kami akan balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan dengan apa akan ku balas? Kami balas dengan apa? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, dan kami bersyukur, ku bersyukur pada. Sekali lagi dengan sungguh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dan segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami sembah. Kau setia, Kau mulia Tuhan, Kau baik, sangat baik Yesus Tuhan. Bagi Tuhanku segala pujianku, segala penyembahan. Yes Tuhan, merbu, sebab Allah itu baik. Ucapan syukur-Mu, sebab Allah itu baik, sebab Allah setia. Besar kasih setianya melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Sekiara labo ya labo, Yesus Tuhan, kami sembah dan kami puji. Kau disembah, Kau diagungkan. Yes Lord, Yesus Tuhanku, Yesus Allah kami sembah, kami
puji Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, yes, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan yang disembah. Kami percaya Kau bekerja, Kau bekerja bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada Allah seperti Engkau, sebab Engkau mengasihi setiap umat-Mu seperti sungai yang mengalir, terus mengalir tanpa berhenti memenuhi setiap kami. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak ada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu
iman katakan tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau yang telah menjamah senam hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, dan kuasa-Mu menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Engkau. Yes. Tiada seperti Engkau yang telah menjamah senam hati, dan tak ada seorang pun yang seperti Engkau Allah kami dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Ini pengakuan iman kami Bapa. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Kepadamu Tuhan, pengharapan kami yang pasti. Di dalam Engkau Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar tinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Ajari kami Tuhan, biar setiap firman membersihkan sifat-sifat kami, kedagingan kami. Ajari kami Tuhan untuk merespon setiap firman untuk dilakukan, agar makin hari kami makin dewasa dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan saya percaya setiap saudara mengenal bahwa firman yang kita sering dengar itu hidup. Firman yang di dalam kitab suci yang kita aktifasikan dengan kita ucapkan dan kita lakukan, pasti ada kuasa. Mari saudara, kita praktek dalam hidup kita. Mendeklarasikan firman untuk membangkitkan iman kita. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, saya percaya pada hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat. Bagi setiap saudara bisa menangkap kebenaran firman dan saudara lakukan, pasti saudara akan mengalami terobosan. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema karakter kerendahan hati, mengangkat harkat dan martabat. Mari saudara, kita baca di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Perikopnya adalah tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ayat yang ketujuh saya baca, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kalau kita mau bicara tentang karakter, terlebih dahulu saya mau mengajak saudara untuk merenung. Sebetulnya apa sih definisi karakter? Maka kalau kita bicara tentang karakter, sebetulnya definisinya itu simple sekali saudara. Bisa dilihat perilaku seseorang. Kalau dia di rumah, ada kebaikan yang muncul di dalam kehidupannya. Maka dari itu definisi karakter itu dikatakan demikian saudara. At home is a kindness. Artinya orang yang berkarakter di rumah, dia ada kebaikan. Di rumah
dia ada kasih. Itu karakter, saudara. Dan diterjemahkan lagi, saudara, in the business is honesty. Artinya karakter itu kalau di dalam usaha, di dalam bisnis, ada kejujuran, saudara. Dan karakter itu juga dijelaskan di dalam masyarakat. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, in society, it's courtesy. Di dalam masyarakat, orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai kesopanan. Hari-hari ini kita kehilangan kesopanan. Hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak menghargai kesopanan. Dan definisi karakter dikatakan demikian. In work, trueness. Di dalam pekerjaan, ada keterbukaan. Saudara, di dalam pekerjaan kita perlu terbuka. Kita tidak boleh menyimpan. Tapi ada keterbukaan, ada kesulitan, ada masalah. Kita terbuka. Dan saya percaya keterbukaan itu akan membuat kita sukses dan berhasil. Dan definisi lagi di dalam karakter, in a play atau in a game, it's a fairness. Dalam permainan atau pertandingan ada sportivitas, ada keadilan atau ada fairness. Nah, inilah karakter. Maka dari itu saya katakan, definisi karakter itu hanya saudara dengan mudah kalau kita melihat perilaku dari seseorang, bahwa di rumah ada kebaikan, ada kasih, ada pengampunan. Di dalam usaha, di dalam bisnis, ada kejujuran. Di dalam masyarakat, ada kesopanan. Berapa banyak saudara tidak sadar, kita kehilangan kesopanan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga di dalam pekerjaan. Kita sering saling menutup kelemahan kita masing-masing, kekurangan kita masing-masing. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan dusta, saudara. Maka dari itu kalau saudara mau sukses, harus ada keterbukaan di dalam pekerjaan kita. Demikian juga di dalam kompetisi, saudara. Di dalam sebuah pertandingan. Ada keadilan. Ada sportivitas. Maka orang ini adalah orang yang berkarakter. Dia tidak menghalalkan segala cara untuk supaya dia mendapatkan kemenangan. Orang yang punya karakter, dia selalu berdiri di atas keadilan. Tapi di dunia pada akhir zaman ini, sulit sekali mencari keadilan. Maka dari itu saudara, kita perlu bangun sebuah bangunan untuk mendidik, untuk mengerti bahwa karakter itu adalah bagian dari kesuksesan. Kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 14, maka di sini ada sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan. Bahwa Yesus mengajar bahwa setiap kita harus bisa mengalahkan kedagingan kita. Harus bisa mengalahkan keegoan kita. Kita kerap kali menyalahgunakan keegoan kita. Kita mau mencari pujian dari orang di sekitar kita dengan cari manipulasi. Maka kita berebut, saudara, untuk mencari tempat-tempat yang supaya kita mendapatkan pengakuan menjadi orang yang penting dalam hidup kita. Kita bisa bermanipulasi, kita bisa berdusta. Maka dari Yesus mengatakan tekanan yang utama dalam perumpamaan itu adalah sebuah tekanan
yang dikatakan musuhnya yang paling utama bagi kita adalah diri kita sendiri. Saudara, untuk mengalahkan kedagingan kita, kita harus sadar. Untuk mengalahkan kedagingan itu kita harus mengerti bahwa kita ini masih hidup di dalam kedagingan yang harus kita lawan, saudara. Kedagingan ini kalau kita akomodir, maka kita itu menjadi orang yang selalu mencari sesuatu yang keduniawian. Apa itu? Saudara minta dihormati, saudara minta dipuji, saudara mencari tempat-tempat yang sangat menyenangkan saudara. Saudara mau menjadi orang yang penting, yang mana membuat saudara menjadi sombong, saudara. Maka dari itu kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal 3, dikatakan, karena itu matikan dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan hidup ini kita hidup di dalam keduniaan, kita harus bisa matikan sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, saudara. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan. Digoncangkan dengan hawa nafsu. Digoncangkan dengan perjinan, kenajisan, percabulan. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan intelek. Berapa banyak orang yang dikatakan orang hebat. Tapi mereka jatuh di dalam perselingkuhan. Jatuh di dalam percabulan, jatuh di dalam kenajisan, jatuh di dalam hawa nafsu, dan jatuh di dalam keserakahan. Maka dari itu di dalam kitab Kolose dikatakan matikan dulu. Yang sangat tragis saudara di ayat ke-6 dikatakan demikian semua. Semua itu mendatangkan murka Allah. Saudara, selain dikatakan matikan dirimu, yang mana diajarkan kepada Kristus, bahwa perumpamaan ini bicara tentang musuh yang paling berat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, maka dikatakan di dalam kitab Kolose, matikan dirimu. Setelah matikan dirimu, dari keduniawian ditambahi lagi, saudara. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, saudara. Nah inilah saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita bicara tentang karakter, kalau kita tidak jaga benar-benar, maka saudara akan jadi musuhnya Allah. Karakter yang dikatakan karakter seperti Kristus. Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Yaitu setiap firman yang kita baca dan kita lakukan. Maka dari itu saudara, musuh orang Kristen adalah diri sendiri. Maka melalui perumpamaan ini kita akan melihat ada 3 hal dari diri kita sendiri dipakai iblis untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Yang pertama saudara, setan memakai ambisi dan keinginan untuk memprioritaskan keinginan daging. Untuk mendapatkan kehormatan yang mana bertentangan dengan kehendakan Allah. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 14 ayat 8 dikatakan demikian. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan. Sebab orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Perhatikan saudara, kita kerap kali ingin dihormati saudara. Dan kita kalau ke pesta kita mencari tempat yang paling baik, paling terhormat.
Hati-hati. Saudara akan dipermalukan. Mungkin mempelainya menyediakan bukan untuk saudara. Mungkin mempelai itu menyediakan tempat untuk orang yang lebih dia hormati. Pada waktu saudara menduduki karena saudara punya ego, saudara ingin dihormati, saudara menempatkan tempat yang bukan disediakan untuk saudara, maka satu saat saudara akan dipermalukan. Mungkin mempelai mengatakan, maaf ini bukan tempatmu. Kamu akan tempat di sebelah sana. Yesus mengajar saudara, supaya kita belajar merendahkan hati. Belajar bagaimana kita menempatkan diri kita. Supaya apa? Kita tahu kerendahan hati itu adalah bagian dari karakter Kristus. Yang mana Yesus waktu menjelma sebagai manusia, dia Allah. Dia pencipta langit dan bumi. Dan dia mau menjelma sebagai manusia. Dan dia lahir di tempat yang sangat-sangat tidak terhormat. Itulah keteladanan. Itulah yang harus kita teladani. Bahwa kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus di akhirnya dia diangkat dan dia dipermuliakan oleh Bapa. Maka kerendahan hati itu harus dimulai dari dasar kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara, setan atau iblis memakai kebiasaan-kebiasaan yang begitu kuat untuk menguasai kita. Saudara, kita hidup di dalam sebuah komunitas. Banyak komunitas-komunitas itu tanpa kita sadari mempengaruhi hidup kita. Dari teman-teman kita, dari kolega-kolega kita, dari komunitas kita. Mereka melakukan dusta. Dusta kecil, gosip, menghakimi orang, kata-kata kotor, maki-maki. Ini kebiasaan yang ada di komunitas. Kalau kita tidak menjaga, maka kita dengan mudah terpengaruh. Maka dari itu pemazmur mengatakan begini, berbahagialah jika engkau tidak menurut nasihat orang fasik, dan berbahagialah jika engkau tidak berkumpul dengan pencemooh. Alkitab mengatakan kalau kamu mau bahagia, kamu mau diberkati, jangan kumpul dengan komunitas ini. Karena apa? Komunitas ini akan mempengaruhi. Saudara, setan juga bisa memakai kebiasaan yang kita dapatkan dari orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 2-3. Kita baca berganti-gantian. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Jangan gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Saudara perhatikan, di kitab Yeremia pasal 10 ayat 2. Di sini dikatakan, begini firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Perhatikan saudara. Ada kalimat yang mengatakan jangan biasakan dirimu. Artinya jangan saudara terpengaruh orang di sekitarnya. Jangan mudah terpengaruh oleh langkah-langkah bangsa yang tersesat. Dan jangan gentar terhadap keadaan dunia yang makin hari makin jahat. Artinya jangan mudah terpengaruh. Saudara, mayoritas itu belum tentu benar. Mayoritas itu belum tentu pasti. Saudara. Maka dari itu kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian.
Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Saudara, berapa banyak di dalam kehidupan ini kita itu menyegani sesuatu yang semua itu fiktif, saudara. Hanya packaging. Kita lebih menghargai manusia daripada Allah. Yang ketiga, setan memakai hal-hal dalam dunia ini yang begitu kuat menguasai hati dan kasih kita. Kasih dan cinta akan uang adalah akar segala dosa. Mari saudara kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara, banyak kita terjerat. Kita terjerat oleh materialisme, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, saya bukan mengatakan saudara tidak boleh mempunyai uang. Tapi berapa banyak di dalam hidup kita menjadi orang yang cinta dengan uang. Orang yang sudah cinta dengan uang, dia akan menghalalkan segala cara. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa setiap saudara dan saya, kalau kita buru uang, hati-hati. Uang itu makin kita buru, dia makin cepat. Larinya makin cepat. Kita punya 2 kaki, dia punya 4 kaki mungkin, saudara. Maka itu di dalam Alkitab dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Kita akan meninggalkan iman percaya kita. Kita akan memburu uang dengan menghalalkan segala cara. Sampai saudara kita menyiksa diri kita sendiri dengan berbagai duka. Kasih dan cinta dunia adalah kebencian dan kekejian di hadapan Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendakan Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan kalau saudara mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, di dalam dunia ini, saudara lebih mencintai duniawi, maka saudara menjadi orang yang tidak ada roh Allah di dalam hidup saudara. Tidak adalah kasihnya Allah di dalam hidup saudara. Artinya saudara tidak punya kasihnya Bapa. Kasih Bapa itu bicara tentang hubungan antara anak dengan Bapa. Kalau saudara lebih mencintai dunia, maka saudara akan kehilangan kasih Bapa. Kasih Bapa itu kasih yang mulia. Kasih sebagai seorang Bapa yang menjadi Allah dalam hidup kita. Atau Allah yang mau menjadi Bapa bagi saudara dan saya. Begitu saudara mengasihi dunia, saudara kehilangan kasih Bapa di sorga. Kalau kita mau hidup berkualitas di hadapan Tuhan, maka pusat perhatian kita hanya pada kasihnya Tuhan. Tuhan kita jadikan pusat perhatian di dalam hidup kita. Dan kasihnya harus kita hargai karena korbannya.
Mari kita buka di dalam kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Jadikan Tuhan pusat perhatian kita. Pada satu saat ahli Taurat, dia mau mencoba Yesus. Dia mau menanyakan Yesus. Dia menyepelekan Tuhan. Dan dia tanya, mana yang paling utama di dalam hidup? Mana yang paling utama di dalam kehidupan sebagai manusia seutuhnya? Maka dia mengatakan, Yesus mengatakan, kasihi Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan di ayat yang ke-38 dijawab begini, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Maka para ahli Taurat itu dia gagal, dia mau menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus mengajar, pusat perhatian di dalam kehidupan ini hanya Allah yang harus kita kasih. Saudara mau sukses, pusat perhatiannya bukan pada diri saudara sendiri, tapi pada Allah yang kita sembah, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ahli Taurat itu dia mengerti semua kitab Taurat. Dia hafal, dia mengerti. Tetapi waktu dia mencoba Yesus, Yesus memberikan satu statement bahwa statement ini membuat ahli Taurat itu tidak bisa berbantah lagi, saudara. Mengapa, saudara? Karena inilah fondasi kekristenan yang harus kita miliki. Kita mau beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau memberikan persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dia dengan mengorbankan nyawanya supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Maka Tuhan mengatakan bahwa kasih Allahmu dengan segenap hati. Artinya dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan murni, saudara berani korban segala-galanya. Tidak ada yang bisa melawan saudara. Kalau saudara melayani Tuhan karena saudara supaya dihormati manusia, saudara akan kecewa. Kalau saudara melayani Tuhan supaya saudara mendapatkan sesuatu yang bisa menyenangkan saudara, saudara akan kecewa. Hari ini saudara, saudara kalau mau menjadi seorang Kristen yang berkarakter Kristus, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Maka kualitas kekristenan mempunyai anchor, mempunyai fondasi yang kuat. Begitu ada badai, saudara tidak akan roboh iman saudara. Saya mau mengajak saudara untuk mendapatkan terobosan. Bagaimana kita untuk menjadi orang Kristen yang berkarakter? Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang punya value di hadapan Tuhan? Ada 3 langkah metode yang saya gambarkan,
yaitu metode PCR. Yang mengubah sifat kita menjadi karakter Kristus. Yang memiliki kuasa, saudara. Jadi kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang sejati, Kristen yang berkualitas, Kristen yang menjadi Kristen yang genuine, dan saudara menjadi Kristen berkemenangan, maka saudara harus mempunyai 3 langkah ini. Yang pertama, saudara, P yang pertama yaitu penguasaan diri. Kalau saudara mau memiliki karakter seperti Kristus, saudara perlu mempunyai penguasaan diri. Ikuti saya, penguasaan diri. Dengan tidak mencari penghormatan dan pujian dari manusia yang penuh dengan kepalsuan. Saudara tidak perlu dipuji orang. Saudara layani Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Saya percaya Bapa di surga, dia melihat anaknya mempunyai kemurnian melayani Tuhan. Dia tidak tahan, dia akan limpahi berkat pada saudara. Saya kasih contoh soal penguasaan diri, dimulai yang paling sederhana. Lidah, saudara. Lidah itu adalah anggota tubuh yang paling kecil. Tapi lidah itu bisa seperti api. Walaupun kecilnya api, tetapi dia dapat membakarkan hutan yang lebat. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 5-9. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Alkitab mencatat, saudara. Demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihat betapa kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Hati-hati, saudara. Walaupun lidah itu adalah bagian tubuh yang paling kecil, suatu anggota yang kecil, tapi dia bisa membawa malapetaka, saudara. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Lidah pun adalah api, saudara. Hati-hati. Lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perhatikan, artinya saudara, gara-gara lidah yang tidak terkendali, dia bisa merusak seluruh aspek kehidupan kita dan diakhiri dengan neraka, saudara. Gara-gara lidah. Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian, saudara. Semua binatang liar, saudara. Binatang liar itu binatang yang di hutan. Burung-burung, binatang yang menjalar. Artinya mungkin bisa ular, bisa buaya, dan binatang laut yang dapat dijinakkan
dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Manusia bisa menjinakan binatang-binatang liar, bahkan binatang-binatang buas. Tetapi saudara, di ayat ke-8 dikatakan, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Bahaya bukan saudara? Binatang liar saja bisa dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi lidah tidak mudah untuk dijinakkan. Lidah dikatakan di dalam Alkitab, lidah itu juga sesuatu yang buas, yang tidak bisa yang mesai, dan penuh dengan racun yang mematikan. Maka dari itu saudara, sebagai orang Kristen, kita harus bisa melakukan penguasaan diri. Dimulai dari mana? Lidah. Lidah itu akan jadi racun dalam hidup kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan demikian saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara, dengan lidah kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, Bapa kita. Tetapi dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Tandanya itu, dengan lidah saudara akan menjadi musuhnya Allah. Saudara akan menghina Allah. Saudara, tentang penguasaan diri yang selanjutnya adalah penguasaan diri tentang mulut saudara. Penguasaan diri bagaimana kita bisa menguasai mulut kita. Orang yang tidak dapat menguasai mulutnya, maka dia akan kemasukan karakter bajingan saudara. Dan hawa nafsu atau nafsu rakus yang berakibat macam-macam sakit penyakit. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal 11 ayat ke-4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberikan kita makan daging? Saudara, ini sebuah kisah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang mana dia sudah dibebaskan dari perbudakan. Dan dia merdeka. Dan Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Untuk menikmati kemerdekaan, kebebasan. Dan mereka harus melewati perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan itu saudara, mereka selalu bersungut-sungut. Mereka tidak mengerti agendanya Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan untuk melewati padang gurun. Di dalam padang gurun mereka dilatih, dididik, diajar untuk mengucapkan syukur. Tetapi mereka tidak mengerti agenda Tuhan. Pada waktu mereka di padang gurun, mereka sudah dimerdekakan dari perbudakan. Tapi mereka tetap mengeluh. Mereka tetap tidak mengucapkan syukur. Bahkan mereka selalu komplain, selalu bersungut-sungut. Dia katakan pada waktu mereka mengalami kehausan, mereka menyalahkan Musa, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Melalui Musa melakukan mujizat. Tuhan berikan mujizat melalui Musa. Maka muncullah air. Waktu tongkat itu dipukulkan, maka air itu keluar membual. Satu saat mereka mengalami kelaparan. Mereka marah. Tuhan kirimkan mana. Inilah
Untuk orang yang tidak mengucapkan syukur. Dia sudah dimerdekakan, dia masih bersungut-sungut. Lebih baik aku di Mesir jadi budak, tapi makan roti. Tuhan begitu sabar, dia berikan roti mana dan dia sampaikan roti mana itu jangan sekali-kali. Atau mana itu jangan sekali-kali. Disimpan, makan secukupnya. Tapi ada sekelompok orang yang serakah, karakternya karakter serakah. Ada kerakusan. Disimpan itu roti saudara, besoknya jadi ulat. Busuk. Setelah roti saudara ada yang mengeluh lagi. Aku dulu di Mesir makan daging, di sini aku tidak makan apa-apa. Tuhan kirim burung puyuh. Dia makan dengan rakus saudara. Bahkan Alkitab mencatat sampai muntah dari hidung saudara. Inilah bentuk karakter. Maka dari itu saya katakan Tuhan, saya katakan kepada saudara, kita sekarang sedang dilatih oleh Tuhan. Menghadapi dunia yang jahat ini, kita dilatih untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Mungkin engkau sedang mengalami kelaparan. Mungkin engkau sedang mengalami kehausan. Belajar, andalkan Tuhan. Kuasai dirimu. Jangan bersungut-sungut. Setiap orang bersungut-sungut akan menjadi musuhnya Allah. Ucapkan syukur. Terima kasih kalau diizinkan saudara lapar. Itu tandanya saudara akan menikmati berkat yang luar biasa. Kalau saudara sedang mengalami kehausan, cari Tuhan. Itu tandanya Tuhan akan memberikan mujizat dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, cerdas rohani. Orang yang cerdas rohani adalah orang yang taat melakukan perintah firman. Orang yang taat melakukan perintah setiap firman dengan mengundang Roh Kudus untuk menolong kita sehingga karakter Kristus terbentuk yang berdampak menjadi kesukaan bagi orang di sekitar kita. Karena dia melihat saudara dan saya ada terang yang ajaib yang terbit di atas kehidupan saudara. Orang yang cerdas rohani memiliki karakter Kristus yang memperoleh karunia kepekaan. Dia mempunyai ketaatan. Dia mempunyai kepekaan. Jadi orang yang cerdas rohani, orang yang melakukan firman dengan pertolongan dari Roh Kudus, dan dia melakukan firman sehingga dia menjadi orang yang peka. Dia memperoleh karunia kepekaan, dia mengerti apa yang Tuhan mau. Dia mengerti apa Tuhan yang tidak mau. Dan orang yang cerdas rohani adalah orang yang mempunyai ketaatan. Maka dari itu saudara, orang kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22, ketaatan lebih berharga dari korban bakaran di atas mezbah. Yang ketiga saudara, yaitu R, rendah hati yang menarik hadiratnya sehingga kuasa memulihkan dari keadaan yang buruk. Orang yang rendah hati bisa memulihkan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 10 sampai 11. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara perhatikan betapa pentingnya tentang kerendahan hati di mata Tuhan. Tuhan mengatakan,
Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Artinya kalau saudara bisa menguasai diri untuk merendahkan diri saudara, untuk mencari tempat yang paling rendah, Tuhan akan tinggikan. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Tuhan tidak senang dengan manipulasi. Manipulasi kemuliaan, manipulasi kehormatan. Itu tidak menjadi agenda Tuhan. Tetapi saudara, saya perlu sampaikan, setiap orang yang punya kerendahan hati, itu adalah bagian dari penguasaan diri. Menguasai diri supaya dia rendah hati. Firman Tuhan mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, yaitu kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara, ini adalah sebuah korelasi. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menguasai diri. Pada waktu dia menguasai dirinya, supaya dia letakkan dirinya di tempat yang paling rendah, maka Tuhan akan tinggikan. Dan dikatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu bicara tentang ketaatan. Setiap orang yang taat, saudara, dia akan menikmati kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, dalam bahasa asli tentang kerendahan hati atau rendah, eskatos. Eskatos itu dia mencari tempat yang paling jauh. Jauh dari kerumunan. Dia tidak mau muncul. Dia cari tempat-tempat yang tidak populer mungkin. Dia tidak cari supaya dianggap orang VIP. Tuhan ngajar, itu rendah hati, saudara. Pada waktu pesta, dia tidak cari kehormatan supaya duduk di depan. Tuhan ngajar, supaya kamu bisa menguasai diri saudara. Musuh yang paling berat dalam hidup saudara adalah mengalahkan diri saudara. Eskatos, cari tempat yang paling akhir. Cari tempat, cari waktu yang paling akhir. Dan saudara akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Mari tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami mendengarkan kebenaran firman. Biar firman itu terukir di dalam setiap jemaat-Mu yang mendengar. Dan setiap jemaat yang mendengar, hati saudara tersentuh. Hidup saudara sering terombang-ambing. Saudara tersentuh oleh kebenaran firman, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau pulihkan setiap tangan terangkat. Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus. Setiap tangan yang terangkat, katakan, Tuhan, ini aku. Aku tidak bisa menguasai diri. Aku begitu mudah. Tidak bisa menjaga lidahku. Sehingga sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Sering merendahkan orang. Sering memfitnah. Mengatakan kata-kata yang tidak berkenan bagi Tuhan. Menyakiti. Aku mau bertobat. Ampuni aku Tuhan. Aku belum bisa menguasai. Aku sering mengucapkan kata-kata yang meledak-ledak. Amarah yang meledak-ledak. Aku mau bertobat. Ampuni aku Tuhan. Aku sering marah kepada kedua orang tuaku. Ampuni aku Tuhan. Aku sering menghakimi dengan lidahku. Ampuni aku Tuhan. Aku hidup di dalam keegoan. Aku mau bertobat. Aku tidak mau lagi melakukan dosa yang sia-sia. Setiap tangan yang terangkat,
akui di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan akan mengubah masa depanmu melalui sebuah pertobatan. Tinggalkan dosa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Bagi setiap saudara yang belum kenal Kristus, saudara ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan, saudara ikuti aku. Tuhan, ini aku. Hari ini aku mengenal bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku mau bertobat. Aku akan tinggalkan dosa. Aku percaya firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara, hari ini saudara akan menerima keselamatan yang kekal. Saudara boleh mencari tempat-tempat gereja yang terdekat, supaya saudara dimentori, saudara dilayani, dan mengambil keputusan supaya dibaptis. Dan saudara belajar tentang kebenaran firman. Mengambil Bible study. Saya percaya hidupmu mempunyai masa depan yang cerah dan penuh harapan. Mari yang percaya, bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah dibentangkan buat setiap kita. Biarlah firman Tuhan itu boleh menguatkan bagi semua yang mendengar pada saat ini. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari saya ajak kita semua untuk satu hati di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Biarlah apapun yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan, dalam kami mengiring Engkau. Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupan hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan selalu berhasil dan beruntung di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55181002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua dicintai Tuhan, kita semua dikasihi oleh Tuhan, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah
anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yang berbahagia katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, kau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.